Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa ada sampai siang hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Siang hari ini, renungan kita terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 113 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit." Saudara yang terkasih, jika kita mendengar kata memuji Tuhan, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita? Kitab Mazmur merupakan kitab yang banyak menuliskan puisi, puji-pujian, dan pengagungan bagi Tuhan. Mulai dari pasal yang pertama hingga pasal yang terakhir, semuanya berisi pujian kepada Tuhan. Baik di dalam pasal 28, pasal 33, dan pasal-pasal yang lainnya. Dalam pembacaan kita tadi, penulis yaitu Raja Daud sendiri, Raja Daud mengekspresikan kekagumannya kepada Tuhan yang tidak terbatas pada satu aspek saja dan tidak terbatas pada waktu tertentu, melainkan melibatkan seluruh eksistensi dan durasi waktu. Pemazmur mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk dapat menempatkan pujian bagi Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari melalui pembacaan kita pada siang hari ini. Hal penting yang pertama yaitu kita harus senantiasa memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Alasan yang pertama yaitu karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Kedua, hanya namanya harus dipuji. Ketiga, karena memuji Tuhan merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang percaya. Sebab tujuan Tuhan menciptakan kita yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, karena Tuhan sangat senang dipuji dan pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kelima, karena memuji Tuhan dapat membuat beban dan atau pekerjaan kita terasa ringan. Hal penting yang kedua yang kita pelajari melalui pembacaan kita pada siang hari ini, yaitu hanya Tuhanlah yang layak dipuji. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari mana Tuhan mendapatkan pujian? Dari mana Tuhan mendapatkan pujian? Yaitu dari umatnya dan dari hamba-hambanya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama. Hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan. Mengapa kita harus dipanggil untuk memuji Tuhan? Agar supaya kita dapat menjawab panggilan Tuhan di dalam ayat yang pertama. Dan mengapa harus hamba-hambanya? Sebab orang-orang yang melayani Tuhan sebagai hamba-hambanya telah mengenal siapa Tuhan dan telah menerima kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya memuji Tuhan itu merupakan hal yang sangat mudah
tetapi seringkali terhalangi oleh keadaan, kondisi, dan situasi yang sedang kita alami sekarang. Pertanyaan berikutnya, dari mana Tuhan harus mendapat pujian? Dari mana Tuhan harus mendapat pujian? Yaitu dari segala masa. Di dalam ayat yang kedua kita bisa melihat bersama, dari sekarang ini dan selama-lamanya. Bukan hanya sekarang ini saja, tetapi sampai kepada semua angkatan di sepanjang masa. Bukan cuma sampai kepada kita, tetapi kepada orang-orang yang akan datang nanti setelah kita. Mereka harus senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, dari segala tempat. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ketiga, dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, yakni dari seluruh bagian dunia yang berpenghuni, bukan hanya di Indonesia, di Korea, ataupun di Jepang saja, tetapi dari semua belahan di dunia ini harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Ayat ini menekankan bahwa Tuhan patut dipuji sepanjang waktu, dari pagi hari hingga petang, dari timur hingga barat, harus senantiasa memuji nama Tuhan. Di dalam budaya kuno, matahari dianggap sebagai lambang keagungan, kekuatan, dan keberadaan Tuhan. Itu artinya bahwa pemazmur ingin menyatakan bahwa pujian kepada Tuhan seharusnya tidak pernah berhenti, harus selalu dinaikkan setiap waktu di dalam hidup kita. Dari terbit sampai terbenamnya matahari, sudahkah kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Hal penting yang terakhir yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita hari ini, yaitu kita harus sadar akan kehadiran Tuhan. Secara keseluruhan pembacaan kita hari ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sangat penting. Kehadiran Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu setia dan menyertai kita sepanjang waktu. Dari bangun pagi hingga malam hari, waktu kita sakit dan waktu kita sehat, waktu kita senang dan ketika kita sedih, Tuhan tetap selalu setia hadir di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri renungan kita pada siang hari ini, saya ingin membagikan satu kalimat yang dapat memberkati kita semua, yang berbunyi, pujian terindah bersumber pada hati orang percaya yang meyakini bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan perkara yang ajaib dan tidak tertampung oleh pikiran manusia. Tetaplah senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan tetaplah bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.